Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Marilah senantiasa kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebaik-baik bekal ketika kita menghadap Allah kelak ialah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Rabiul Awal telah berlalu dan sekarang kita sudah memasuki bulan Rabiul Akhir. Di bulan ini perlunya kita tingkatkan ketakwaan dan keimanan kita, dan senantiasalah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar sebanyak-banyaknya, memohon ampun kepada Allah atas dosa yang pernah kita lakukan selama ini. Namun hadirin sekalian, dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita laksanakan pada bulan kemarin, yakni Rabiul Awal, dapat kita ambil hikmah dari cerita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau berusia 2 tahun dan ada pula yang mengatakan 4 tahun, beliau sedang bermain bersama saudara susuannya, yakni anak dari Bunda Halimatus Sa'diyah. Ketika sedang bermain, lalu turunlah malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datang untuk membelah dada beliau, lalu diambil hati beliau, kemudian dicuci dengan air Zam-Zam. Melihat peristiwa tersebut, saudaranya berlari pulang menuju ke rumah sambil memanggil ibu. Ibu, ada apa nak? Muhammad bu, Muhammad. Ada apa dengan Muhammad? Muhammad dibunuh orang bu. Benarkah? Iya bu. Di mana dia sekarang? Di sana bu. Lalu Halimah bergegas menuju ke tempat kejadian. Ketika sampai, dilihat oleh Halimah akan Nabi Muhammad SAW yang sedang menadah ke langit. Kemudian dipandangnya Bunda Halimah sambil tersenyum. Dengan bingung Halimah bertanya, ada apa yang terjadi pada dirimu wahai Muhammad? Nabi Muhammad masih usia 2 anak-anak menjawab, tadi ada orang turun dari langit. Kemudian dia berkata kepadaku, wahai kekasihku, janganlah engkau takut. Kemudian aku dibaringkannya dengan perlahan-lahan. Kemudian dibelahnya dadaku, diambil hatiku, kemudian dicucinya. Sesudah itu dimasukkannya lagi ke dalam dadaku, lalu ditutup kembali. Lalu dia pergi kembali naik ke atas langit. Di saat itulah aku sedang melihat dia naik ke langit. Ketahuilah hadirin bahwa yang datang itu tadi adalah malaikat Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mencucikan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar tidak ada sifat tercela dan dipenuhi dengan iman dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Jibril mengambil hati beliau dan mengeluarkan darah hitam yang ada dalam hati beliau, Jibril berkata, inilah bagian setan yang ada dalam hatimu. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dapat kita ambil hikmah dari peristiwa tersebut bahwa begitu pentingnya kita menjaga hati kita, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghatan iza solahat solahal jasadu kulluhu wa iza pasadat pasadal jasadu kulluhu ala wahya qalbu, rawahu Bukhari wal Muslim. Ingatlah, sesungguhnya dalam jasad ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh anggota badan, dan jika ia rusak, maka rusak pula seluruh anggota badan. Ketahuilah, ia adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang dapat merusak hati kita adalah penyakit-penyakit hati. Di antaranya riya, ujub, sombong, hasad dan dengki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabarudu wala tahasadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana.
Janganlah kalian saling membenci, saling hasad, saling membelakangi, dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Begitu pentingnya kita menjaga hati atas sifat-sifat yang membuat kita celaka. Penyakit hati yang banyak dialami oleh manusia, tentunya penyakit ini adalah penyakit rohani yang tidak ada obatnya di apotik. Kalau ada obatnya di apotik, berarti itu penyakit jasmani, bukan penyakit rohani. Penyakit rohani diantaranya iri, dengki, ujub, sombong, riya, dan masih banyak lagi. Penyakit hati, iri, dengki contohnya, susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Tetangga beli mobil, iri, dipitnah, dapat uang dari hasil judi. Ada teman beli rumah, sesak napasnya, melotot matanya. Iri, dengki, penyakit hati yang harus kita hindari dan harus kita obati. Selain itu, sifat ghibah, mengunjing, membicarakan keburukan orang lain, sebagaimana yang Allah jelaskan dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha yuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu mengunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaramu yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang. Jamaah Jumat rahimakumullah, penutup sekaligus kesimpulan dari khutbah Jumat kali ini, hati-hati dengan penyakit hati. Iblis diusir dari surga, dikutuk, dilaknat, bukan karena tak beribadah, tapi karena penyakit hatinya berupa sombong. Maka hati-hati dengan penyakit hati. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari penyakit itu. Amin amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang bisa kami sampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qauli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.